materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Parjono. Sebelum saya ke Pak Parjono, Bapak Ibu, semoga kita diberikan kesehatan hingga kita menyelesaikan IHT ini sampai hari terakhir. Baik, kepada Bapak Parjono, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya selaku pembicara. Yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta IHT dari SMK Negeri Jakarta ataupun dari Sekolah Ibas yaitu SMK PGRI 8, SMK Sambian Bapak 1, kemudian SMK Budi 1. Dan yang terhormat terima kasih kepada Bapak Panitia yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya. Kemudian yang terhormat pula kepada teman-teman PIP, Pak Budi, Pak Halim dan Bu Kafa yang bisa hadir, untuk Pak Kodi dan Bapak Kepala Sekolah mungkin besok. Nah, di sini saya selaku PIP yaitu pendampingan implementasi pembelajaran untuk kami di pelatihan selama 10 hari secara daring. Nah, di sini kami mengajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama ya, bukan sebagai narasumber, tapi narasumbernya dari luar ada. Di sini sebagai PP untuk belajar bersama. Nah, sesuai dengan tujuan dari in-house training, itu tujuan dari in-house training, Bapak Ibu. Nah, dari sini saya selaku PIP sekaligus calon guru gerak angkatan 8 akan menyampaikan materi yang kita sesuaikan dengan filosofi pembelajaran yang merdekakan. Nah, di sini saya ambil tema yaitu budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, saya maju ke depan ya. Ya, sesuai dengan tema tujuan dari in-house training yaitu sekolah pusat keunggulan, maka saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, budaya positif di sekolah ini lanjut Bu Nafa. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita belajar untuk memerdekakan. Sebelum kita belajar lebih jauh, saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu tentang apa itu merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang apa itu merdeka. Boleh tunjuk tangan siapa yang sudah tahu
Apa arti itu merdeka? Merdeka adalah bebas. Ya, betul. Merdeka adalah bebas. Ada lagi? Ya. Oh, tidak dijajah. Ya, betul sekali. Bebas, kemudian tidak terjajah. Terus ada lagi Bapak Ibu? Bersenang-senang. Ya. Kalau merdeka itu bebas, kemudian tidak terjajah, kemudian bersenang-senang. Nah, itu dalam arti yang khusus ya. Tapi merdeka dalam arti sebenarnya bukan seperti itu. Contoh, ketika ada seorang pencuri, dia mengambil hak milik orang lain, dia bebas juga ya? Bebas. Itu bisa dikatakan merdeka atau bukan? Bukan ya? Bukan. Nah, yang namanya merdeka itu tidak mengganggu orang lain juga. Nah, di sini kalau merdeka dalam arti sesungguhnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau tadi berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, contoh tadi pencuri, dia sebenarnya tidak merdeka. Kenapa? Karena pencuri itu dia siapa tahu dia tertekan, dia tidak terbebas, tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, kalau pencuri bisa mengontrol dirinya, berarti dia tidak akan mencuri. Mungkin dia kesulitan, istrinya mau melahirkan, akhirnya terpaksa mencuri. Karena terpaksa berarti merdeka bukan? Bukan ya? Ya, karena terpaksa. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah cakap buat pemerintah dirinya juga, artinya mampu mengontrol dirinya sendiri. Itu dalam arti merdeka. Itu makanya sampai sekarang ditekankan selalu merdeka belajar. Ya, ini budaya kok, tapi merdeka. Sekarang ke intinya ya, ke intinya materi, yaitu budaya positif. Budaya positif di sini ada 6 materi yang kita akan sampaikan. Nanti siang kita berkolaborasi dengan Bapak Emot Eka Saputra tentang budaya positif. Budaya positif yang pertama yang kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, motivasi dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Keenam ini nanti akan kita sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dari Dr. William Lesan, dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol peserta didik. Ternyata ini benar atau salah Bapak Ibu? Ternyata tidak benar, terjadi miskonsepsi. Nanti kita jabarkan lebih jauh. Kemudian ada semua perbuatan positif
efektif dan bermanfaat. Nah, ini belum tentu. Ini ternyata miskonsepsi. Berarti salah. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Belum sampai. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini termasuk miskonsepsi juga. Ya. Lanjut, next. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian ada Diana Gosan dalam Restitusi School Disiplin 2021 dalam bahasa Latin disiplina atau belajar, kemudian disiplin atau murid atau pengikut. Nah, dari teori tadi dapat disimpulkan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini tanpa paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, di sini ya dari kesimpulan dia berikut, berdasarkan nilai yang diyakini berarti harus tanpa paksaan, tanpa pujian, tanpa hukuman. Jadi mendisiplinkan anak nantinya kita berusaha tanpa paksaan, tanpa pujian, tanpa hukuman. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini perlu kita belajar lebih lanjut. Mungkin lebih gampang yang biasanya menggunakan hukuman atau ada menggunakan ujian. Ternyata menurut disiplin positif tidak seperti itu, ya. Jadi tanpa paksaan, tanpa hukuman. Next. Ya. Kemudian yang itu disiplin ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ke nilai-nilai kebajikan universal kita angkat karena untuk mendisiplinkan peserta didik nantinya kita harus mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tanpa nilai-nilai universal tidak mungkin kita bisa mendisiplinkan anak yang tanpa hukuman, tanpa pujian, tanpa paksaan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu harus bersifat yaitu prinsip mulia yang dianut seseorang, kemudian fondasi kuat yang kuat dalam berperilaku, kemudian yang ketiga bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia yaitu mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, di instansi lain juga mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang berbeda-beda. Kalau di instansi pendidikan, ini kita dituntut mempunyai nilai universal seperti ini. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia pendidikan kementerian.
Kemudian yang berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Baca. Ya, ini hanya contohnya. Nah, ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ternyata ada dari IBO Prevent Youth Program PYP, yaitu sikap murid harus toleran, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan lain-lain. Kemudian yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, mendengarkan yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, kemudian yang terakhir petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian dan lain-lain. Nah, di sini di instansi yang berbeda, namun di dunia pendidikan tadi kita sudah merangkum dalam apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Ada 6. Lanjut. Ya, setelah kita mengenal tentang nilai dan kebajikan universal, kita harus tahu tentang yang kedua ya, Bapak Ibu. Tadi materi yang pertama kita harus mengenal dulu. Yang kita ingat kan tadi ada banyak tuh nilai kebajikan universal. Yang kita ingat yang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasinya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi dari luar atau eksternal. Jadi ketika kita tidak melakukan atau melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi apabila kita tidak melakukan? Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasinya. Ya. Kemudian yang kedua ada motivasi perilakunya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu masih eksternal, masih dari luar. Nah, kalau kita tidak melakukan, nah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Sebaliknya, apa yang saya dapatkan apabila saya tidak melakukan? Nah, ini masih motivasinya masih dari luar. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal dari tujuan dari disiplin positif. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Nah, ini yang kita gali. Jadi yang dua di atas ini motivasi dari luar. Kemungkinan itu hanya sesaat. Ya, contoh. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Ya, kalau kita
memiliki peserta didik, kemudian, nah kamu akan saya kasih misalkan laptop jika peringkat 1. Ketika anak itu sudah mendapatkan laptop, kemungkinan dia akan turun semangat belajarnya karena motivasinya hanya untuk mendapatkan laptop. Itu masih dari luar motivasinya. Kita harapkan sebagai pendidik harus memiliki mendisiplinkan motivasinya dari dalam, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, di sini kalau hukuman, Bapak Ibu, ya, kalau di sini ada hukuman. Nah, kalau hukuman itu bersifatnya dibuat oleh guru. Kemudian ada konsekuensi, itu dibuat oleh guru dan murid. Kemudian kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba, kemudian tidak diharapkan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal. Nah ini kemudian modenya paksaan. Kemudian kalau konsekuensi stimulus respon. Berarti kalau melakukan berarti ada timbal baliknya. Itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman biasanya marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, kemudian jeda waktu atau jeda seseorang diri, kemudian penahanan. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira lebih baik yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Baik, baik semua. Kenapa Bapak? Karena tidak merendahkan anak. Ya. Di sini kalau hukuman bisa datang ketemu, anak akan tersakiti. Nah, anak tersakiti berarti termasuk merugikan anak, Bapak. Setuju ya? Nah, karena anak tersakiti. Maka ada yang berpendapat lain, hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi kenapa Bu ini? Kalau konsekuensi itu kan ada kesepakatan antara murid dan guru. Artinya murid untuk belajar itu kemungkinannya kecil. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan di antara murid dan guru. Ya, luar biasa. Jadi, ya. Ya Pak. Kalau menurut saya dua-duanya bagus Pak. Kadang-kadang hukuman juga jadi motivasi juga. Iya. Banyak orang yang tidak hukum jadi hebat. Ya. Jadi nggak selamanya hukuman itu negatif gitu. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Hukuman memang di suatu saat akan di zaman dulu masih banyak dilakukan hukuman. Cuma efek negatifnya lebih banyak. Tapi kembali lagi Pak, kalau kita bicara hukuman, ini kan membicarakan soal fisik kan Pak. Ya. Ini lebih banyak menyentuh fisik loh Pak. Ya. Tapi banyak juga Pak yang saya katakan hukuman orang terhukum, banyak orang yang terhina, jadi hebat gitu loh Pak. Ya, itu efeknya. Ya. Itu kalau efek ini Pak, ada efek positif, ada efek negatif. Dan ini Pak, pribadi orang kita Pak, orang kita. Iya. Dengan senyuman nggak ada artinya tuh Pak. Kalau Ya. nggak ditunjuk Pak. Ya. Itu loh Pak. Ya, terima kasih Pak. Budaya Pak. Ya, ya, terima kasih. Saya menjelaskan dulu. Terima kasih Bapak Zainul untuk pendapatnya.
di sini, maka kita untuk mengefektifkan, makanya tadi ada kebajikan universal. Nah, di hukuman di sini ya nanti kita akan mengefektifkan tanpa hukuman itu harus memenuhi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan. Nah, mungkin hukuman itu karena kita tidak tahu, kita tidak peka terhadap kebutuhan apa peserta didik itu. Kalau kita paham tentang kebutuhan, maka kita tahu mengarahkan. Kalau kita kebutuhannya terpenuhi, kalau kebutuhannya terpenuhi tanpa hukuman, tanpa konsekuensi, nanti insya Allah bisa. Ya, tapi dengan syarat kebutuhannya terpenuhi. Nah, kita harus identifikasi tentang kebutuhan. Ya, berarti ini Pak ya. Ya. Bapak sebagai narasumber Ya. pembicara, kita punya bahan Pak ya. Ya. Tinggal penjelasannya penjabaran gitu Pak. Karena kita nggak punya bahan, Bapak baca gitu kadang-kadang kita nggak paham juga, nggak ngerti gitu Pak. Makanya harusnya bisa dulu Pak. Bahan-bahan ini tuh Pak. Jadi Bapak mengambil teori dari Bapak William Jasa. Ya. Buku itu diproduksi tahun 65. Ya. Bahkan lebih. Dan menurut beliau bahwa faktor yang ditinjau dari Bapak Jasa faktor lima. Ya. Maka kita tahu faktor lima penghargaan. Ya kan? Faktornya apa? Ya. Kemudian Bapak tadi sampaikan ada kebajikan universal. Ini namanya apa? Kebajikan Ya, universal. betul sekali Pak Surahman. Bahwa faktor apa? Ya. Terus bagaimana? Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menelusuri? Bagaimana caranya kita mencari tahu? Bagaimana kita mengorek dari peserta didik itu tentang kebutuhan anak? Nanti ada caranya. Di sini ada juga tentang restitusi. Nah, di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi nanti ada caranya juga. Nah, ini kita belajar pendekatan ya Bapak Ibu. Ya, untuk hukuman itu efeknya seperti ini. Nah, tadi kan ada faktor dari dalam, mana faktor dari luar. Nah, kita pelajari bersama-sama nanti. Ya, terima kasih Pak Zainul, Pak Silidonga, Pak Surahman. Ya, kita next. Sekarang saya akan bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Maaf. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, luar biasa hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, luar biasa. Ya, yang lain. Ya, belum muncul. Nah, ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa nih? Konsekuensi ya. Pak siapa? Pak Jaja. Ya, next. Murid diminta untuk push up 20 kali. Nah, tentang yang mana hukuman, mana konsekuensi. Nanti kita cara menerapkan bagaimana. Kemudian dihukum dengan penghargaan, dan juga dihukum dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu malah menghukum. Ya, itu penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, kalau konteks seperti itu, dikirakan pemerintah itu dibubarkan Pak. Karena semuanya itu ya, ada penghargaan semua Pak. Penghargaan semua. Ada penghargaan itu negatif gitu. Orang di penjara aja Pak.
tiba-tiba dengan campur itu. Iya Pak. Iya, memang sekarang masih kita pelan-pelan Pak. Saya juga menyampaikannya dengan pelan-pelan. Jadi kita menghilangkan hukuman tidak ada seketika Pak. Misalkan sehari ini saya menyampaikan hukuman tidak boleh, itu tidak mungkin, ya kan? Nah, kita harus belajar bersama, pelan-pelan menghilangkan, mengurangi minimal, itu Pak. Itu Pak yang dihukum kadang tidak efektif. Iya. Hukuman pikir saya seperti itu. Gitu. Iya, ya benar Pak. Di hukum penghargaan itu banyak sekali hal-hal yang positif. Iya. Ya contohnya dan dari pemerintah merasa seperti sampai sekarang berjalan Iya. hukuman dan penghargaan. Iya. Nah, penghargaan tidak efektif itu tadi saya contohkan Pak, kalau kita dikasih penghargaan, takutnya itu kan motivasi dari luar. Kalau dibilang itu tidak efektif, kenapa tidak dibubarkan pemerintah Pak? Banyak orang yang dihukum Pak dan televisi penghargaan loh ya, karena berkelakuan baik. Oh gitu. Iya. Sekarang pemerintah sendiri mengatakan dihukum dan penghargaan tidak efektif. Iya. Mereka mengatakan efektif loh Pak. Sampai sekarang sudah pernah Masih dilaksanakan ya, karena revisi ya. Apa revisi namanya ya? Ya, mungkin kita nggak bisa merubah secara otomatis ya Bapak ya. Karena kalau kita merubah secara otomatis kan nggak mudah. Mungkin ini hanya tahun 2 tahun ini belum bisa untuk ini Pak ya. Ini karena sosialisasi dan butuh waktu yang lama. Itu butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun Pak. Ya proses ya, kita berproses bersama. Ya, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Coba kalau pendapat ini kan penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya bagaimana ya? Mengurangi ketepatan. Contohnya, misalkan kalau peserta didik dikasih penghargaan, jadi ada yang Bapak Ibu berpendapat bisa mengurangi ketepatan. Mungkin Bapak Ibu tahu peserta didik misalkan kalau dikasih penghargaan malah mengurangi ketepatan. Misalkan si A kita kasih penghargaan. Nah, di situ bisa berefek ke yang lain. Ya, kadang ada yang termotivasi, ada yang merasa tersisih. Ya, oh yang pinter terus sedangkan yang nggak pinter nggak diperhatikan misalkan. Ya, sedangkan tujuan pemerintah itu peserta didik untuk dapat ya ya sampai sini. Ya, ini jadi kemudian yang kelima mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita belajar tentang hukuman, kemudian ada konsekuensi. Yang ketiga adalah apa nih Bapak Ibu? Yang ketiga restitusi. Nah, restitusi nanti mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, memperbaiki kesalahan. Kemudian di restitusi ini murid mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti kita praktekkan, ya Bapak Ibu. Mungkin di sesi yang kedua, soalnya kalau cuma lihat paparan belum kita dapatkan hasilnya. Mungkin kita praktekkan biar lebih paham. Kemudian restitusi itu menguatkan karakter murid.
Kemudian yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Itu konsep restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita tahu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di sini disimpulkan, ya, ternyata hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Kemudian disiplin itu untuk konsekuensi. Kemudian restitusi itu disiplin, kemudian identitasnya sukses. Nah, nanti slide ini saya kasihkan ke Bapak Ibu, kita share ya. Kemudian kita belajar bersama. Nah, kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ini yang hukuman menyakitkan, konsekuensi yang harus terjadi, maka konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang restitusi merupakan pilihan. Nanti kemudian yang ini hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman seolah-olah menjadi korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapat ganti restitusi. Kemudian murid akan tersakiti kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif menikah. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian masalah terpecahkan untuk restitusi. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak kuat. Kemudian memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Ini untuk konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata atau hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang hukuman, peraturan adalah kamu harus titik. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu untuk konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensi bersifat anak menghormati peraturan. Kemudian untuk di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang terakhir, kalau hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral. Nah, yang restitusi bersifat
positif. Nah, nanti kita belajar lebih jauh tentang restitusi. Ya. Ini penelitian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang peraturan adalah titik pembatasan dengan saya dipilih. Peraturan adalah harus dibuat dan harus dilanggar. Yang kedua harus dilanggar. Iya, peraturan itu hanya contoh, Pak. Ini peraturan harus titik-titik harus ngapain. Jangan itu slogan biasanya ya, slogan candaan itu, Pak. Pak, Ya, Pak. buat penjikarannya Pak ya. Ya, siap. Dan kan cara itu jenis ya. Ya, Disiplin itu diciptakan tanpa paksaan. Ya. Harus sadar diri gitu kan. ya, betul. Jika saya diberikan contoh aja Pak, di aplikasikan di lembaga kita gitu kan. Ya, Diaplikasikan di lembaga kita Pak. Iya. Contoh. Iya. Contohnya gini loh Pak. ya, Pak. Saya dipaksa hadir harus jam 6.30. Ya, Harus disiplin. ya, Karena dipotong gaji. iya, betul. Pikir saya itu paksaan gitu. Paksaan benar, ya. Begitu juga bayar pajak Pak. Di sini Iya. pajak itu. Disiplin pajak. Udah. Ya, Paksaan gitu. paksaan ya, Pak, ya. Harus jangan ada lagi paksaan Pak. Sadaran gitu. Ya, siap, Pak. Nanti kita usulkan gitu. Tahun depan ya. Supaya yang Bapak ajarkan ini Iya. kita bisa memahami. Oh iya benar. Iya, iya, betul, iya. Ya, kita kita disuruh belajar siswa untuk benar ini, Pak ya. Tapi kita diperlakukan tidak benar. Setuju. Ya, mudah-mudahan nanti para pemangku kebijakan dibina juga ya, Pak ya. Ya. Iya dulu Pak. Ya, Pak Suci silakan. Ini pendapat. Iya, Pak. Pemahaman yang disampaikan ini luar biasa. Benar Pak. Ya, Udah juga. udah kelas tinggi ini. Ya. Saya juga berpikir Pak. Saya yakin bapak-bapak yang di atas dalam pemikiran ini konsepnya itu adalah dulu hampir sama pada saat kita menciptakan sistem siswa aktif. Siswa aktif yang diliti adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, semuanya bisa berjalan. Pada saat berlaku pada sekolah-sekolah tertentu habis pertama. Ini sama juga, mohon maaf nih teman-teman yang dari sekolah Budi terus SMK 8 sama anak ini saya dia bakti kalau begitu dia bingung juga anak itu kalau nggak ditampal nggak ini gitu ya tapi soalnya ini ya ini cuma tapi tanpa itu karena ini adalah saya yang membaca di programnya baik ini banyak yang diambil itu konsepnya adalah tentang hak asasi manusia ini banyak masukan hak asasi manusia maka nanti sampaikan saja untuk bagaimana nanti biar sebetulnya saya kita secara umum bisa tapi ya tidak apa-apa karena ini adalah program biasa nanti kalau jalan jalan kalau nanti program seperti selakir kan 2 tahun 3 tahun belum kompornya jalan sendiri kita ikutin aja. Pak sedikit tambahan Pak, saya belum tahu Pak ya program ini dilaksanakan ini supaya nanti terjadi seperti ini itu berapa lama? Programnya berapa lama nih? Nah, itu tadi saya bilang butuh waktu, Pak. Jadi nanti bisa setahun. Nggak bisa terprogram nggak sama Bapak ini 3 tahun harus selesai semua gitu. Nah, itu akhirnya tidak bisa. Jadi memang butuhkan di grup penggerak itu hanya di SMK 5 hanya 3 orang yang mendaftar. Program ini nggak jelas juga gitu. Ya, jadi hanya kalau semua ya Pak, kalau itu program kementerian ya, kemudian jadi belum tahu juga berapa selesainya bisa tercapai kapan. Oh gitu ya. Iya, karena kita juga hanya mengikuti program ini Pak. Biasa program itu kan ada tahapan. Tahap pertama setahun, tahap kedua. Iya. Nah gitu kan. Nah ini baru sampai tahap baru angkatan 10. Yang mendaftar baru angkatan 10. Itu akan terus menerus kan, tapi akan selesai kapan belum tahu. Kita hanya mengikuti
mengikuti. Kemudian kalau untuk hubungan tadi Pak Sugi tadi, kalau anak harus digambar, nah kalau dulu mungkin bisa, kita juga bisa mengamalkan diri kita juga. Seandainya sekarang zaman teknologi Pak, kalau kita membeli anak misalkan, nah bisa menggambar, itu efeknya kita juga. Tapi kalau dengan pendekatan restitusi ini itu bisa berbeda. Iya, iya betul. Kita di lapangan susah. Iya, ada pelan-pelan. Di sini kan CDP-nya hanya 3, saya, kemudian Pak Eka, kemudian Bu Irma. Bu Irma belum berjalan, jadi ya pelan-pelan. Kita juga tidak bisa memaksa, kita hanya sosialisasi. Kalau saya juga sendiri belum bisa menerapkan untuk tidak memukul, belum bisa. Tapi saya dan teman-teman tuh berusaha untuk belajar, kemudian coba menularkan ke teman-teman yang lain. Contoh ya. Ya, mohon maaf, ternyata laptopnya nggak akses tadi Bu Ayu. Ya, kita lagi Bapak Ibu. Oh dulu ya, kameranya. Apa namanya? Itu laptop. Iya. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, nanti ini baru konsepnya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada nilai-nilai kebajikan universal tadi yang disepakati secara bersama, baik tersirat maupun tersurat. Kemudian ada pernyataan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian mudah diingat, kemudian dipahami oleh semua warga kelas, kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti sebagai pendukung untuk mendisiplinkan anak, nah kita buat bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Nanti tiap kelas kita membuat keyakinan kelas. Jadi untuk mendisiplinkan, kemudian ada tadi kebajikan universal tadi, semuanya satu kesatuan untuk mendukung disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, kemudian ada prosedur keyakinan kelas, yaitu murid di kelas melakukan curah pendapat. Ini cara membuat atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya, murid di kelas melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, kemudian mencatat masukan di kertas poster, kemudian mengubah bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian menentukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut, kemudian meninjau ulang,
menyetujui dan menandatangani, kemudian memasang atau menempel keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Ini prosedurnya. Nah, di keyakinan kelas nanti kita bisa praktek membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Setelah membuat keyakinan kelas, kita juga harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang saya sebutkan tadi di awal tadi, gimana bisa mendisiplinkan anak tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Nah, di sini kita harus mendeteksi dulu apa sih kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Itu semua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kita pelajari. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini kita sudah tahu di sini, nanti kita share. Nah, kita pelajari bagaimana mengetahui. Dari Pak Surahman juga bertanya bagaimana cara mengetahui kebutuhan peserta didik yang tadi Pak Surahman ya. Berarti materi belum ada, berarti Bapak sudah tahu, sudah bisa memprediksi ternyata membutuhkan kebutuhan dasar manusia dalam bidang anak. Nah, di sini bertahan hidup maksudnya adalah filosofi, kemudian biologis, kemudian psikologis, kemudian kasih sayang dan diterima, yaitu hubungan atau koneksi antar sosial. Kemudian ada penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan atau kemandirian, otonomi atau pilihan. Kemudian kalau kesenangan, menikmati hal yang menyenangkan. Ini semua kebutuhan dasar manusia. Ini tidak perlu dicatat, nanti kita share. Yang penting kita paham, terus bisa mengetahui dari peserta didik yang kita akan restitusi. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas di sini tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi kehidupan. Kemudian ada restitusi. Nah, di sini kita masuk ke restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ini baru masih konsep 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi menghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman sebagai teman. Jadi guru bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian guru bisa menjadi sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, kemudian yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang paling ideal adalah manajer. Semua orang mungkin ingin mengharapkan guru sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu, yang paling lemah yaitu guru sebagai penghubung. Nah, di situ butuh proses untuk mencapai posisi manajer, itu perlu proses, tidak bisa dalam waktu yang singkat. 5. Kemudian ada 5 posisi kontrol di sini. Guru berbuat yang penghukum. Nah,
guru berbuat yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian untuk pelaku perilaku kontrol positif teman, yaitu membuatkan alasan-alasan itu untuk sebagai teman. Kemudian pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer, guru berbuat menunjukkan pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik atau menghukum. Ini kalau sebagai penghukum. Kemudian kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, itu kalau sebagai merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, itu untuk sebagai teman. Kemudian untuk pemantau, nah guru berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian kalau untuk control manager, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang kita yakini hal tersebut. Dan kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu. Kemudian hasilnya kalau sebagai penghukum itu bisa memberontak, berdendam, itu kemudian menyalahkan orang lain. Kalau membuat orang merasa bersalah, di sini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu kalau kita membuat anak merasa bersalah. Kalau teman itu menjadi ketergantungan, kalau kita sebagai teman, jadi anak menggantungkan kita. Kemudian hasilnya untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi. Kemudian kalau manajer menguatkan watak dan karakter. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi ini nanti kita praktekkan bersama dengan Bapak Ida, ya, di setelah istirahat ya Bapak Ibu. Ini tentang segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu Bapak Ibu tidak tertarik, contoh kalimatnya, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahannya. Saya juga pernah melakukannya. Itu cara menstabilkan identitas. Nanti ini kan segitiga restitusi. Di sini mencari solusi. Di sini bagaimana kita tidak menghukum anak. Jadi anak kita panggil dengan konsep segitiga restitusi. Nah, di sini validitas tindakan. Kemudian, nah, kalau validitas tindakan, ya pertama kita panggil dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, misalkan ini hanya contoh pertanyaannya. Ini bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat kalimat-kalimat yang mendekati dengan ini. Bisa kalimatnya kita rubah-rubah. Contoh misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi tidak menghargai anak, kamu sudah salah. Ya salah, harus dihukum sesuai aturan. Nah, kalau pakai segitiga restitusi, jadi seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa. Jadi kita mendeteksi dulu mengapa anak melakukan kesalahan. Kamu boleh
mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, sikap yang baik. Misalkan dia punya alasan yang kuat, nah kita tidak langsung menyalahkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah tahap yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Itu contoh kalimat. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya. Nanti dari situ murid kita arahkan untuk mencari solusinya sendiri. Kalau anak terlambat, mereka harus ngapain? Itu cari solusinya sendiri. Bukan kita yang membuat solusi. Ya, kita hanya mengarahkan. Jadi anak itu terbentuk motivasi dari dalam, nutrisi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan cuma hanya konsepnya, ya Bapak Ibu. Nanti di tahap yang kedua kita bisa berkolaborasi bersama, kemudian mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian membuat keyakinan kelas yang akan kita gunakan. Ya, sebelum membuat segitiga restitusi, nanti membuat keyakinan kelas dulu. Nanti bersama teman kita yaitu Pak Eka Iman Saputra, untuk jagonya praktek ya Bapak Ibu, bisa macam-macam prakteknya dia, karena dia selain guru gerak juga guru olahraga. Ya, dia sangat mahir dalam mempraktekannya. Sebenarnya saya ingin juga mempraktekannya, cuma di situ saya belum mahir. Nah, saya hanya menjelaskan tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi, kemudian ada tadi apa Bapak Ibu? Apa? Ayo, masih ingat kan? Ya, praktekkan. Jadi materi-materi tadi itu satu satuan ya Bapak. Jadi kalau kita ambil misalnya hukuman tidak boleh, hukuman tidak bagus. Kalau tidak ada solusinya, berarti kan tidak bisa diterapkan ya Pak. Ya, nah ini solusinya nanti kita praktek biar tidak duduk saja. Jadi biar ada gerak-gerakan. Nah, dari 6 materi ini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau yang belum ini, atau ngantuk ya Bapak Ibu? Iya. Waktunya? Sudah dulu. Ya, 15 menit lagi. Terlalu tepat. Ya, ini tadi kita ulas lagi, berarti yang kita ingat tadi materinya sih ya. Ya, tadi di sini kalau tidak ada pertanyaan, kita mengingat dulu materinya biar nanti bebas-bebasnya. Jadi ada aturannya, jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, berarti belum merdeka Pak. Kalau belum merdeka. Iya, masih terjajah. Jadi masih ada keterpaksaan. Iya, belum merdeka. Ya, berapa? Ya. Ya, terima kasih.
Belum, terima kasih. Saya 10 hari ini emang kalau bagi saya ngajar 10 jam. Itu emang program ini saya bertanya juga ini. Ini kan pasti saya akan mengikuti apabila ini kan CGP angkatan 8. Apakah ini buat Bapak Pamardiono dan Ibu ini untuk program ke depannya, maksudnya untuk kelanjutan atau bagaimana ya? Atau sesuai dengan mandat PK gitu. Terima kasih, itu aja. Saya sih ikut-ikut aja lah. Udah terserah Bapak aja, yang penting saya tahu aja lah. Ya, terima kasih Pak Rusmana. Ya, untuk materi CTP hanya hari ini, jadi saya sekarang sama dia nanti Pak Ikan. Ya, untuk seterusnya materi-materi dari narasumber dari luar. Ya, kemudian ada dari teman-teman PIP. Jadi sesuai dengan sekolah pusat unggulan. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Untuk materi disiplin positif secara teori, yaitu budaya bersifat yang terdapat 6, ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol dulu, kemudian ada segitiga restitusi. Saya akhiri, nanti bisa dilanjutkan untuk prakteknya dengan Pak Kemot Kasangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marjono atas paparannya. Bapak Ibu, kita sudah memasuki waktu makan siang dan sholat. Silakan nanti, kayaknya belum datang juga nih makan siangnya, nanti diambil di depan. Yang mau sholat silakan, yang mau sholat silakan. Nanti minta tolong sekitar jam 13 kembali lagi ke ruangan ini untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membuat apa? Kemudian menjadi keyakinan. Ini bukan peraturan ya, tapi kesepakatan ke. Nah, contoh kesepakatan kelas nanti ada beberapa kalimat. Contoh, hadir tepat waktu. Saya hadir tepat waktu. Itu harus sepakat semua nih. Ya, saya tulis itu berarti satu apa? Kesepakatan kelas. Nanti akan berubah jadi keyakinan. Jadi ini kesepakatan kelas. Kelas, gitu ya. Satu apa satu? Hadir tepat waktu. Setuju? Hadir. Tepat. Apa lagi? Yo, yang kedua, kira-kira apa? Berapa? Tidak boleh makan di kelas. Itu masih peraturan. Dan kalau ada kalimat tidak boleh, berarti kan ada larangan ya. Kalimatnya diperhalus. Apa tuh kira-kira? Kalau tidak boleh makan di kelas. Larang juga tidak boleh. Berarti makan dan minum setelah jam pelajaran, ya. Makan dan minum pada waktu pada saat istirahat, ya. Jadi yang tidak dilarang ya. Jadi makan dan minum. Apalagi? Ayo bikin. Makan dan minum pada apa? Pada saat istirahat. Berikutnya apa? Tidak main HP jam atau menggunakan HP saat jam istirahat atau diperbolehkan
menggunakan HP ya, ya, menggunakan HP, menggunakan HP apa nih? Saat istirahat, atau diizinkan dulu, gitu ya. Terus apa lagi? Ayo, tidak hidup, ya, tidak hidup di kelas. Berarti ganti loh, katanya juga ganti ya. Berarti belajar dengan apa? Fokus ya, fokus belajar, boleh ya? Nah, fokus belajar, fokus. Ya. Kalau tidur di kelas fokus belajar ya? Ya, ya kan? Orang pun fokus malah. Nah, apa lagi? Tidak boleh buang sampah di kelas. Dirapikan, dibagusin kalimatnya dihalus. Keyakinan itu dari kesepakatan kelas ini kita yakini kita bisa melakukan. Kita baca bersama-sama. Ya, keyakinan kelas kita yaitu hadir tepat waktu.
kemudian makan dan minum pada saat istirahat, menggunakan HP saat istirahat atau menggunakan fokus belajar, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghargai guru dan mengerjakan tugas dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan diundur ya, jadi nanti jadi malas ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Jangan ada yang tidur di kelas ya, karena tadi kesepakatannya adalah fokus belajar ya. Kemudian ini kelasnya kayaknya bersih banget. Alhamdulillah. Baru kalau kita tapi diambil yang terasa ya. Jadi ini kelas kalian ya, selalu di sini ya. Nah, berarti dijaga yang baik ya. Ini adalah kelas kalian sesuai dengan yang kelas. Jadikanlah kelas 10 PM 2 menjadi kelas terbaik. Bentuknya udah keren, ya kan? Jadi tadi kalian jadi siswa terbaik. Syukur-syukur bisa menang lomba LKS. Ya, untuk